Hati Yesus yang berkobar karena api cintanya. Oh, sungguh yang diharapkan balas kasih umatnya. Hati Yesus, ampunilah dari dosaku semua. Hati Yesus penuh cinta pada umat manusia. Oh, semoga bangsa-bangsa datang sujud padanya. Hormat, syukur, dan pujian nyanyikanlah baginya. Hati Yesus yang berkobar karena api cintanya. Oh, sungguh yang diharapkan balas kasih umatnya. Hati Yesus, ampunilah dari dosaku semua. Hati Yesus penuh cinta pada umat manusia. Oh, semoga bangsa-bangsa datang sujud padanya. Hormat, syukur, dan pujian nyanyikanlah baginya. Para pemirsa TVRI Banjarmasin yang terkasih, berjumpa lagi dalam Siraman Rohani Katolik. Dalam Siraman Rohani Katolik hari ini, kita bersama-sama membuka hati kita kepada hati kudus Tuhan Yesus. Sebelumnya, mari kita sejenak untuk berdoa dalam mengawali siraman rohani kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, kami tahu bahwa Engkau penuh belas kasih dan bahwa Engkau telah menganugerahkan hati-Mu bagi kami. Hati-Mu itu dimahkotai duri dan dosa-dosa kami. Kami tahu bahwa Engkau terus-menerus meminta agar kami tidak pergi dari-Mu dan tersesat. Yesus, ingatlah kami bila kami ada dalam dosa. Dengan hati-Mu buatlah semua orang saling mencintai. Buatlah agar kebencian lenyap dari kalangan manusia. Perlihatkanlah cinta kasih-Mu. Kami semua mencintai-Mu. Kami ingin agar Engkau melindungi kami berkat hati-Mu yang begitu luar biasa. Ya Yesus, masuklah ke dalam setiap hati. Ketuklah pada pintu hati kami. Sabarlah dan jangan berhenti. Kami masih tertutup karena kami belum memahami cinta kasih-Mu. Ketuklah terus-menerus, oh Yesus yang baik.
buatlah agar kami juga membuka hati kami bagimu. Sekurang-kurangnya pada saat ini kami ingat kepada penderitaanmu yang kau tanggung bagi kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemirsa TVRI Banjarmasin yang terkasih, dalam Gereja Katolik, sebagai bulan untuk bulan Juni ini, tradisi Katolik mempersembahkan sebagai bulan untuk hati Yesus yang Maha Kudus. Hati Tuhan Yesus yang Maha Kudus tentunya adalah lambang bagi Yesus yang sungguh tinggi dari kasih Allah yang merupakan pusat karya keselamatan bagi umat manusia. Kata hati Yesus tentunya adalah suatu istilah kiasan manusiawi yang dipakai dalam bahasa iman untuk mengungkapkan kepada kita betapa besar dan juga total kasih Yesus itu kepada kita sebagai manusia. Sebab hati dilihat sebagai pusat pribadi manusia dan sebagai sumber kekuatan dalam diri manusia. Maka tentunya untuk menggambarkan keadaan pribadi bagi seseorang, timbullah kata-kata adanya lembut hati, adanya juga murah hati, ada kerendahan hati, ada suara hati, namun juga ada kata dingin hati, ada juga kata keras hati. Malah dalam Yesus mengatakan dalam Injil Matius bab 5 ayat 8 dikatakan di sini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang kami kasihi, bila kita melihat dalam sejarah Gereja Katolik tentang hati kudus Yesus, di mana tercatat bahwa pada tahun 1856, yaitu Paus Pius yang ke-9 memasukkan pesta hati kudus Yesus ini dalam penanggalan peribadatan ataupun liturgi sebagai gereja universal. Dengan kata lain bahwa gereja seluruh dunia merayakan hati kudus Yesus. Kemudian pada tahun 1956, 100 tahun kemudian, di mana Pius ke-12 mengeluarkan suatu ensiklik, suatu catatan ataupun suatu surat dengan nama ensikliknya yaitu Hauris Etis Aquas, yang artinya bahwa devosi hati Yesus yang Maha Kudus. Paus Pius ke-12 ini menyatakan bahwa peribadatan dan juga pentingnya merayakan nilai-nilai Yesus itu sendiri dalam hatinya. Bahwa memang Paus Pius ke-9 untuk mengobarkan ibadat dan juga doa-doa kepada hati Yesus yang Maha Kudus perlu dipraktekkan dalam setiap gereja Katolik. Ada salah satu wanita kudus dalam gereja Katolik, yaitu namanya Santa Margareta Maria Alacoque. Orang kudus ini, yaitu Santa Maria Alacoque ini, merupakan suatu peran serta di mana gereja terlibat untuk menjalankan devosi kepada hati kudus Tuhan Yesus. Yang merupakan ajaran gereja berdevosi
kepada hati Yesus yang telah di mana ia alami dalam pengalaman mistiknya. Yang mendalam dalam kebersamaan dengan Tuhan dalam hidupnya. Dan pengalaman ini juga dibawa dalam hidupnya. Hati kudus Yesus ini sendiri menggambarkan kasih Yesus dalam hidupnya yang diserahkan secara tulus dan total hidupnya kepada manusia. Dan juga itulah kita diminta untuk merayakan suatu perayaan yang besar ini. Di mana belas kasih dan ketulusan Tuhan Yesus yang penuh ketotalitasan dalam hidupnya untuk manusia. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, pada tahun 1675, Yesus menampakkan diri kepada Santa Margareta Maria Alacoque ini yang menunjukkan bahwa di mana hatinya yang penuh dengan belas kasih dan juga dalam dirinya hati yang berdarah. Yesus mengatakan kerinduan hatinya untuk yang maha kudus, yang penuh cinta dan juga penuh belas kasih ini, serta untuk menyelamatkan umat manusia. Karena itu Tuhan menetapkan juga hari Jumat pertama sebagai hari raya tubuh Tuhan dan juga darah Kristus sebagai suatu rahmat bagi kita, dirayakan sebagai hari raya Tuhan Yesus yang Maha Kudus, dan meminta kita untuk mengerti bahwa hati Yesus penuh mengorbankan untuk kita semua. Maha Kudus dengan menerima komuni kudus setiap Jumat pertama merupakan juga rahmat bagi kita. Bagi kita yang tentunya memberikan diri kita kepada Tuhan. Inilah tentunya hati yang sedemikian mencintai umat manusia, sehingga rela untuk berkorban sehabis-habisnya. Demikian juga Santa Maria Margareta ini memberikan gambaran tentang hati kudus Yesus yang sebagai suatu ringkasan dari pengalaman-pengalaman mistiknya. Oleh karena itu, kita renungkan juga bagaimana peristiwa hidup Santa Maria Alacoque ini sebagai renungan dalam diri kita. Semoga kita juga membawa sukacita bersama dengan hati kudus Tuhan Yesus dalam suatu misteri-misteri kehidupannya. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang terkasih, untuk menggambarkan pribadi Yesus yang Maha Kudus, bisa kita juga menggambarkan pribadi Yesus itu sendiri dalam gambar Yesus yang penuh dengan kerelaan. Yesus yang penuh dengan kasihnya. Yesus yang mau berkorban untuk kita. Dilambangkan di situ ada api dan juga lingkaran duri dalam sebuah hati. Dan terletak dalam diri dada Yesus Kristus itu sendiri. Dalam gambar itu mau diungkapkan betapa besarnya dan berkobarnya hati Tuhan Yesus dalam diri kita. Para pemirsa TVRI yang kami kasih, semoga ini juga menjadikan berkat dalam hidup kita dan menjadikan sarana kita untuk semakin dekat kepada Tuhan Yesus sendiri. Rasa bahagia tak terkira, tiada sungai, tiada
tiada lembah, tiada bukit kan menghalangi langkahku menyambut kasih-Mu. Tiada bimbang, tiada ragu, tak ingin aku jauh dari-Mu, ku ingin hidup bagi-Mu Yesus. Hadir-Mu dalam lubuk hatiku untuk mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersama-Mu Yesus, karena aku Kau cinta. Hadir-Mu dalam lubuk hatiku untuk mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersama-Mu Yesus, karena aku Kau cinta. Karena aku Kau cinta, karena aku Kau cinta. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang kami kasihi, dalam ibadat ataupun doa-doa kepada hati Yesus yang Maha Kudus adalah bentuk membalas cinta kasih yang dinyatakan Allah kepada kita melalui cinta kasih-Nya yang dinyatakan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus itu sendiri, yang telah melaksanakan cintanya kepada Allah dan juga kepada kita sebagai hidup sesama. Ibadat ataupun doa-doa ini tentunya berpusat kepada hati yang memberi tempat yang begitu luas untuk perasaan dan juga afeksi orang Kristiani. Tentu hal inilah terkait erat dengan pemahaman bahwa hati Yesus adalah suatu lambang dan perwujudan cinta kasih Allah yang tentunya tidak begitu terbatas. Karena cinta kasih Yesus Kristus yang Maha Kudus inilah maha besar, tentu tumbuh suatu keinginan dan juga kehendak yang sangat luar biasa untuk dalam diri kita ini membalas kasih Yesus dengan cinta yang tentunya penuh totalitas dan juga bernyala-nyala di dalam hati kita. Tentu hati juga seringkali terkait langsung dengan sikap hidup kita, dengan kebaikan, dengan cinta kasih, dengan juga yang kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita seringkali mendengar ada orang berkata, seorang tidak memiliki hati, ya, yang tentunya artinya bisa menunjukkan bahwa seseorang itu tidak memiliki kebaikan ataupun tidak memiliki rasa kemanusiaan yang sudah tentunya seharusnya dimiliki sebagai seorang manusia. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang kami kasih, dalam kesempatan
lain juga, kadang istilah hati itu merujuk pada suatu ketulusan dan juga merujuk kesungguhan seseorang terhadap sesuatu hal. Ya. Seringkali seseorang dikatakan itu bertindak atau bekerja dengan hati. Istilah ini berarti juga bahwa seseorang itu bekerja dengan kesungguhan dan juga ketulusan yang terpancar dalam semangat, dalam energi, ataupun dalam vitalitasnya, dalam kehidupannya. Ya. Seseorang tersebut bekerja ataupun bertindak dalam dirinya, bahwa orang itu bekerja dengan ketulusan dan juga semangat dalam hidupnya, di mana energi dan juga vitalitas tidak terpancar dari seorang bila dia tidak mempunyai hati. Lalu bagaimana kita merenungkan dengan hati kudus Yesus ini? Dalam kitab suci kita dapat melihat bagaimana Yesus dalam kemanusiaan dan juga dalam keilahiannya dengan tulus memberi hati. Ia memberi hati kepada umat manusia. Banyak contoh yang telah diberikan dalam sabda Tuhan. Kepada orang yang kusta, ia menyembuhkan. Kepada orang yang buta, kepada orang yang miskin, kepada murid-murid, ya, pemungut cukai, bahkan kepada orang-orang yang menyalibkannya. Dengan ia pun berdoa kepada Allah, mengampuni mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka perbuat. Demikian Yesus juga berempati begitu dalam terhadap sisa-sisa ataupun orang-orang yang lemah kemanusiaan. Manusia seperti penderitaan, kemiskinan, kegelisahan, dan sebagainya. Itu tentunya karena hati Yesus yang maha kudus, yang membuka hidupnya. Dan Yesus pun memberi hati kepada Allah, kepada Bapanya. Dengan tulus ia sungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan Bapanya. Sampai ia pun wafat di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu kedosaan. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang kami kasihi, dalam diri Yesus Kristus, di mana ia juga telah mengorbankan dirinya di kayu salib demi keselamatan umat manusia. Tentu inilah bukti cinta kasihnya kepada Allah sampai puncaknya dan dengan kepenuhannya. Dengan demikian tentunya seperti apa yang disebutkan sebelumnya, saya katakan tadi, di mana hati kudus Yesus adalah suatu lambang kasih yang begitu besar. Hati kudus Yesus adalah lambang tertinggi dari kasih Allah yang merupakan pusat dari karya keselamatan bagi umat manusia. Hati kudus Yesus itu pula kita mendapat gambaran bagaimana seharusnya sikap hati kita sebagai manusia Katolik dalam mewujudkan kasih kepada Allah dan juga kepada sesama. Untuk itulah bahwa sudah selayaknya pun kita memiliki sikap hati yang penuh bakti. Sikap yang penuh dengan ketulusan, sikap yang penuh dengan hormat kepada hati kudus Yesus itu sendiri. Memang pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memberi hati
dalam sikap dan juga tindakan-tindakan konkret yang kita tunjukkan untuk mewujudkan dalam hidup kita kasih-Nya kepada Allah. Inilah yang tentunya menjadikan perenungan dan juga refleksi dalam hidup kita. Tidak hanya kepada Allah saja, juga kepada setiap umat manusia. Tentu pertanyaan tersebut kiranya relevan juga untuk kita refleksikan di masa-masa menyambut perayaan Hati Kudus Yesus. Para pemirsa TVRI yang kami kasih, bila kita merenungkan juga dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dikatakan dari bab 3 ayat 18 sampai 19. Di sini dikatakan Paulus mengajak kita untuk sungguh-sungguh mengenal Kristus yang mengasihi kita. Yang tentunya dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa besar dan juga panjang dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya kamu dapat mengenal kasih Kristus itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Dikatakan juga, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di sini Paulus mau menerangkan kepada kita semua bahwa orang Katolik, orang Kristen yang sejati adalah satu hidup yang berlandaskan kepada keyakinan yang mendalam akan kasih Allah yang berlimpah. Karena Allah telah memberikan kasih-Nya terlebih dahulu kepada kita. Dan tentunya kita sebagai anak-anak Allah juga harus memberikan kasih-Nya kepada setiap orang tanpa melihat latar belakang dalam kehidupan manusia itu. Dalam Injil Yohanes pun dikatakan dalam bab 19 ayat 32 sampai 34 menunjukkan bahwa lambung Yesus yang ditikam dengan tombak dan oleh serdadu Romawi dikatakan, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalirlah keluar darah dan air. Memang seringkali rujukan diarahkan kepada hati Yesus yang ditikam dan mengeluarkan darah dan air. Tetapi hati di sini mencakup seluruh hidup batin Yesus yang mendorong tindakan-tindakannya. Seluruh kehidupan Yesus itu sendiri. Itulah hati yang tergerak ketika melihat para pemungut cukai, orang-orang berdosa, orang-orang yang mengalami buta, mengalami kusta, dia jamah dalam hidupnya. Tergerak untuk datang kepadanya. Melihat kawanan gembala yang mengalami kesedihan, mengalami kurang beruntungan. Melihat orang yang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Ini dikatakan dalam Injil Matius bab 9 ayat 36. Itulah hati Yesus yang iba ketika ia melihat orang yang lumpuh, orang yang tuli, orang yang kusta, dan orang-orang yang mengikuti dia sampai capek dan juga ada yang lapar. Hatiku tergerak oleh belas kasih kepada orang banyak itu. Itulah sikap hati Yesus yang tentunya membuka kepada orang-orang di sekitarnya. Hati Yesus mencerminkan suatu kebaikannya yang dimilikinya. Misalnya saja kelemah lembutan, ketaatan, keberanian, sembah sujud, dan juga penyerahan diri kepada Bapa.
Dan juga hati Yesus itulah yang kita sembah dan kita hormati dalam iman Katolik. Yesus juga mau mengundang kita untuk masuk dalam hatinya, masuk dalam semangatnya untuk digerakkan dalam hati Yesus yang Maha Kudus ini. Kita juga diundang untuk mewartakan hati kudus Yesus ini juga kepada setiap orang yang kita jumpai dengan kerendahan hati kita, dengan ketulusan hati kita. Meskipun kita lemah, kita pun diundang untuk ikut serta menikmati kekayaan hatinya. Marilah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan juga berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Ini juga kita bisa lihat dalam Injil Matius bab 11 ayat 28. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang kami kasih, hal ini ingin menggambarkan pula betapa lebar dan juga panjang, betapa tinggi dan dalamnya juga kasih yang total kepada kita semua sebagai manusia. Darah Yesus Kristus itu adalah lambang sekaligus juga kenyataan kesediaan pengorbanan dalam dirinya. Sedangkan air itu melambangkan pengudusan, penyucian diri kita di depan Allah. Ya, ketika Yesus ditombak di lambungnya, mengeluarlah darah serta air. Itulah lambang dari hatinya dalam pengorbanannya. Tuhan Yesus sendiri bersyukur sebab misteri kerajaan Allah dinyatakan kepada orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana di hadapan Allah. Orang-orang miskin di hadapan Allah. Miskin kerajaan Allah adalah kehendak Allah yang ingin tentunya kita sampaikan untuk keselamatan umat manusia. Maka tentunya Yesus pun mengundang kita semua, khususnya yang dalam hidup ini berbeban berat dan juga mengalami letih lesu untuk datang kepadanya. Dia yang mengasihi, Dia yang memberikan kelegaan kepada diri kita. Bahkan kita diminta untuk memikul kuknya, memikul berkatnya, memikul rahmatnya. Tentu sebab itu hidup dalam berkatnya membuat diri kita ini ringan menjalaninya. Yesus yang mengasihi kita berkenan memikul beban kita. Maka tentunya undangan Yesus adalah undangan untuk menyerahkan beban kita kepadanya. Dan tentunya kita ingin menyerahkan juga seluruh hidup kita kepadanya. Hati Yesus yang Maha Kudus ini yang penuh kebelas kasih ingin juga memberikan kehidupan kepada kita. Orang-orang yang kadangkala kita mengalami letih dan lesu dalam hidup kita. Yang seringkali kita mengatakan kurang beruntung dalam hidup kita. Mengalami kegagalan-kegagalan dalam diri kita. Di dalam hati kudus Yesus inilah kita pun diingatkan bahwa Yesus adalah pintu kehidupan kita. Dia adalah pintu yang terbuka ketika kita melihat lambungnya dibuka oleh tombak. Di mana lambungnya ditombak dengan tombak yang tentunya begitu luar biasa sakitnya ketika kita mengalami sakit itu. Tetapi bagaimana Yesus pun dengan kuat tenaga ketika disalib menyerahkan hidupnya kepada Bapa di surga. Tentu dari lambung Kristus ini yang terbuka disalib mengalirlah darah dan air. Darah yang menebus dosa kita. Darah yang tentunya membuat kita ditebus dari segala dosa-dosa hidup kita. Air Kristus yang tercurah dalam lambungnya ini telah memurnikan diri kita dan memberikan kehidupan bagi hidup kita. Hati kudus Yesus adalah Yesus Kristus sendiri.
sabda yang menjelma, yang menampakkan wajah kasih Allah, maka kita diundang untuk tetap setia datang kepadanya, untuk menerima kasih-Nya. Kasih-Nya yang tentunya memberikan kehidupan bagi kita. Maka oleh karena itu kita pun membuka hati kita, dan bagaimana kita juga mau menyerahkan diri kita dalam kasih Bapa itu sendiri, dalam kemurnian diri kita. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang kami kasih, hati Yesus yang Maha Kudus merupakan suatu rahmat yang diberikan kepada kita semua. Maka tentunya penghormatan terhadap hati kudus Yesus dimaksudkan sebagai silih atas segala dosa-dosa kita, terutama karena dosa kita tidak tahu, kadang-kadang kita tidak tahu berterima kasih di hadapan kasih Yesus yang tentunya sungguh luar biasa dalam hidup. Tentu kita pun diminta untuk hadir dalam diri kita, untuk memberikan suatu kebaikan-kebaikan seperti halnya Yesus yang telah membuka hatinya untuk kita semua. Relasi kasih adalah relasi timbal balik. Orang tidak akan bisa membalas kasihnya kalau kita sendiri tentunya tidak pernah merasakan kasih itu. Pertanyaannya adalah apakah kita juga memang pernah merasakan kasih Yesus itu dalam diri kita. Dalam liturgi gereja, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus selalu diikuti dengan peringatan wajib hati tersuci Santa Perawan Maria yang jatuh pada tanggal 1 sesudahnya. Tentu hal ini mau mengungkapkan kedekatan yang luar biasa antara Yesus dan juga hati Maria, ibunya sebagai teladan untuk kita juga. Tentu kedekatan ini menyebabkan kedua hati ini saling merasakan degup masing-masing yang menyatu baik dalam ziarah hidup mereka. Ziarah kehidupan dengan perjalanan hidup di dunia ini. Ziarah dunia memampukan kita untuk bisa mengatasi segala persoalan-persoalan hidup kita, andai kata kita pun membuka hati kita kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Maka saudara terkasih, kita sungguh diajak untuk bisa hadir, untuk datang kepadanya. Terlebih dalam perayaan hati kudus Tuhan Yesus itu sendiri, dalam perayaan yang memberikan kita kelegaan. Hati Yesus yang memberikan kita boleh ambil bagian dalam semangat Yesus itu sendiri. Dan hatinya adalah hati yang murah hati. Hatinya yang tentunya selalu mengasihi. Hatinya yang selalu lemah lembut. Untuk membawa kita, mendampingi diri kita dalam kehidupan ini. Betapa kita juga bersyukur ya. Karena kasih-Nya yang begitu agung. Yang tentunya membuat diri kita pun bisa mencontoh kasih dari Tuhan itu sendiri. Kasih yang begitu luar biasa yang kita miliki juga sama dengan kasih Yesus yang telah diberikan kepada kita. Bila kita ingin dan sungguh bertekad untuk mengasihi sesama, tentunya kita pun harus sanggup dan bersedia untuk berkorban. Tiada kasih yang sejati tanpa adanya pengorbanan. Sebaliknya, pengorbanan yang tulus dan berdaya menguduskan diri kita. Dan juga menguduskan orang-orang di sekitar kita. Memang di kayu salib, lambang Yesus ditikam, dilukai, tetapi hatinya yang sejati, yang penuh kasih-Nya tidak akan pernah terluka. Sebab di mana dalam lubuk hati Yesus itu, tentunya tersimpanlah ketulusan, kesungguhan, dan juga kesejatian kasih-Nya. Mari kita juga bergembira bahwa kita percaya kepada Yesus karena Ia sungguh memiliki hati yang kudus.
Kalau kita kadang-kadang atau kerap kali kurang membuktikan mengasihi Dia, mengasihi Yesus, dan juga orang-orang sesama kita, yang dikasihi Yesus, Ia tetap mengasihi kita. Meskipun kita terkadang melupakan kasih Kristus, tetapi Tuhan Yesus tetap membuka hatinya untuk kasih kita. Seperti halnya tentunya diajarkan dan terutama dilakukan oleh sendiri, marilah kita mohon kepada hati kudus Tuhan Yesus, agar kita juga selalu bersedia memperhatikan hati kita kepada sesama kita. Sebab Yesus selalu menaruh hatinya kepada semua orang. Justru kepada orang yang lemah dan membutuhkannya. Khususnya kita sebagai umat pengikut Kristus yang setia. Baik sebagai umat pengikut yang setia ini selalu berkomunitas dalam diri kita, dalam lingkungan kita, dan juga dalam kehidupan kita menggereja. Ciptakanlah dalam diri kita hati yang terbuka seperti hati Yesus Kristus itu sendiri. Tentu kita menghayati hati kudus Yesus ini sebagai suatu rahmat yang kita terima dalam diri kita. Sungguh bertentangan dengan makna ibadat dan juga penghormatan kita kepada Tuhan, kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Apabila dalam hidup kita ini, sehari-hari kita justru bersikap dan juga berbuat dengan di luar dengan hati yang dengki, hati yang dendam kepada Yesus, kepada sesama kita dalam diri kita. Ada sifat dan juga sikap dalam diri kita yang berkaitan dengan hati. Yaitu terkadang kita murah hati terhadap sesama kita, kasih baik hati dalam kehidupan kita. Kita mungkin bisa mencontoh ketika masa-masa pandemi dulu, di mana banyak saudara-saudara kita yang terdampak atau terkena COVID-19. Tentu kita membuka hati kita. Kita pun tidak tinggal diam, di mana kita saling membantu, saling bekerja sama dalam diri kita. Maka sekali lagi saudara terkasih, Allah para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kita mohon kepada Tuhan Yesus, kepada hatinya, kita juga memohon kepadanya agar kita semakin dikuatkan dalam diri kita, semakin diteguhkan dalam diri kita, agar kita dimampukan. Untuk menutup siraman rohani ini, mari kita menyiapkan diri kita. Kita berdoa kepada hati Yesus yang Maha Kudus ini, agar kita pun bisa dibukakan hati kita bisa menerima rahmat kasih Tuhan itu, dan kita juga dapat memberikan kasih Tuhan dalam hati kita kepada setiap orang. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas rahmat yang boleh kami terima, khususnya dalam perenungan kami. Kami tahu bahwa Engkau Maha Rahim, dan bahwa Engkau sudah mengorbankan hati-Mu bagi kami. Hati-Mu dimahkotai dengan duri-duri dan dosa-dosa kami. Kami tahu Engkau selalu mengharapkan agar kami jangan tersesat. Semoga kami pun mampu untuk membuka dan juga belajar dari hati-Mu yang Maha Kudus. Dan kami pun mampu untuk hadir dalam diri-Mu. Semua ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu
setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta.